sesuatu yang salah. Ketika suara manusia terdengar dari tempat yang seharusnya kosong. Ini bukan cerita fiksi, ini kisah nyata. Dari seseorang yang lembur sendirian di kantor tua. Dan mendengar teriakan perempuan dari ruang kosong di lantai 4. Seorang pria muda bernama Reza, berumur 28 tahun, bekerja di sebuah kantor konsultan arsitektur yang menempati gedung bekas bank peninggalan Belanda. Gedung itu sudah berdiri sejak tahun ke-1930. Hari itu, Reza memutuskan lembur karena deadline proyek besar. Rekan-rekannya sudah pulang sejak maghrib. Tinggallah dia sendiri dan suara TikTok jam dinding yang lambat tapi tajam. Jam menunjukkan jam 22:41. Dan saat itulah suara pertama terdengar. Sebuah teriakan, suara perempuan menjerit. Bukan jeritan marah, tapi seperti panik. Lembut, tapi menggema. Reza menghentikan ketika ia membeku. Ia mengira mungkin petugas kebersihan. Tapi ia tahu pasti petugas hanya sampai jam 8. Lantai 4 itu ruangan yang tidak pernah dipakai lagi. Bekas ruang arsip. Sudah dikunci dan mati lampu. Meski merinding, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Reza naik ke lantai 4 secara pelan-pelan. Di ujung lorong, pintu tua berwarna hijau terbuka sedikit. Dan dari sana, suara seperti bisikan terdengar. Saat ia mendekat, tangan kecil pucat keluar dari celah pintu. Seperti sedang mencoba membuka lebih lebar. Dan saat Reza menatap sebuah mata perempuan menatap balik dari balik celah. Tapi yang aneh, bola matanya gelap, seluruhnya hitam legam. Reza lari tanpa menoleh. Tapi suara langkah mengikuti di belakangnya. Tap, tap, tap. Ia mengunci pintu dan menunggu sampai subuh. Esok paginya, ia cerita ke satpam. Dan dari situlah fakta menyeramkan terungkap. Dulu ada staf perempuan magang. Bunuh diri, lompat dari
4. Karena tekanan kerja dan pelecehan. Sejak saat itu, sering ada yang melihat sosok wanita mengintip dari balik pintu ruang arsip. Dan selalu terdengar jeritan tengah malam. Reza resign seminggu kemudian. Ia tidak pernah kembali ke kantor itu. Tapi, hingga hari ini, staf baru masih melaporkan hal yang sama. Kalau kamu lembur sendirian dan mendengar suara dari atas, jangan melihat ke arah pintu. Karena dia mungkin sedang melihat dari celah yang sama. Setelah resign, Reza pikir semuanya akan berakhir. Tapi ia salah. Malam-malamnya justru semakin mencekam. Karena yang dia lihat di lantai 4 ternyata mengikutinya. Setiap kali membuka file dari kantor lama, layar laptopnya selalu berkedip dan muncul pantulan wajah yang bukan dirinya. Seorang perempuan bermata hitam legap berdiri tepat di belakangnya. Suatu malam, Reza tidak sengaja menemukan folder tersembunyi di hard disk bekas komputer kantor. Di dalamnya ada satu video rekaman CCTV. Berdurasi 17 menit, tanggalnya 2 hari sebelum staf perempuan yang sedang magang dikabarkan bunuh diri. Rekaman CCTV hitam putih dari ruang lantai 4. Seorang perempuan tampak duduk menangis dan 2 pria masuk ruangan. Yang terekam bukan bunuh diri, tapi pelecehan, tekanan, teror psikologis dari 2 staf senior. Perempuan itu menangis, meminta keluar. Tapi pintu dikunci dari luar. Rekaman terputus tiba-tiba, layar monitor menjadi gelap. Reza menyadari ia tidak seharusnya melihat ini. Tengah malam, sekitar jam 2:03 dini hari, ponsel Reza berdering. Reza menerima telepon nomor yang tidak dikenal. Ketika ia angkat, tidak ada suara, hanya nafas berat. Nafas perempuan, pelan tapi penuh emosi, lalu suara bisikan, "Tolong saya di sini." Setelah telepon itu, Reza membuka tirai jendela. Dan dari apartemen seberang, di lantai 4, ada sosok perempuan berdiri diam menatap ke arahnya. Tapi yang anehnya, apartemen itu kosong sejak 3 tahun lalu.
Sosok perempuan berdiri di jendela, pucat, rambut menutupi wajah. Reza berkaca di kamar mandi. Lampu berkedip, di cermin muncul tulisan kabur. Reza mulai mendengar bisikan dari cermin. Kadang saat sedang mandi, kadang saat hendak tidur. Kalimat yang selalu sama, dia masih hidup, tapi terkunci di sana. Di cermin, menampilkan kilasan wajah perempuan menangis seperti terjebak. Apa mungkin arwahnya belum mati? Ada yang menutup-nutupi kematiannya? Reza memutuskan harus kembali ke kantor itu sekali lagi. Reza menyelinap malam hari ke gedung kantor lama. Ia membawa senter dan kamera. Dengan kunci cadangan yang dulu ia simpan, Reza kembali ke kantor jam 2 malam. Gedung itu lebih dingin dari biasanya, yaitu sunyi. Saat tiba di lantai 4, pintu yang dulunya terkunci kini terbuka sendiri. Ruangan gelap, file berserakan. Di dinding, bekas cakar di kayu, tiba-tiba layar kamera merekam sendiri. Dan di tengah ruangan, ada sosok perempuan duduk membelakangi kamera. Ia perlahan menoleh dengan wajah penuh luka dan mulut terkunci kawat. Reza lari, tapi pintu menutup sendiri, ia pun terkunci. Suara tangisan terdengar dari dinding, dari lantai, dan dari langit-langit. Seolah seluruh ruangan menangis bersama. Video itu jadi bukti kunci. 2 staf lama ditahan atas kasus kematian staf magang yang ditutup-tutupi. Tapi yang aneh, saat otopsi ulang dilakukan, jenazahnya tidak ditemukan di makam. Hanya peti kosong dengan jejak tangan kecil di bagian dalam tutupnya. Kantor kini kosong, tapi kamera keamanan masih merekam. Saat tengah malam, terlihat seorang perempuan berjalan di lorong menoleh ke arah kamera. Mereka mungkin bisa menghapus bukti, tapi mereka tidak bisa menghentikan dia. Yang masih berjalan di lantai 4, menunggu keadilan yang belum sepenuhnya datang. Cerita ini masih belum selesai karena satu pertanyaan belum terjawab. Siapa perempuan di cermin yang tahu lebih banyak dari semuanya? Setelah resign karena diteror suara misterius di kantor tua, Reza menyadari arwah perempuan yang pernah menjerit dari lantai 4 ini mengikutinya. Dalam penyelidikannya, ia menemukan rekaman CCTV pelecehan. 2 staf ditangkap, tapi jenazah korban tidak ditemukan.
Dan kini, Reza dihadapkan pada satu wajah lain yang selama ini muncul dari balik cermin. Reza berdiri di kamar mandi, memandangi cermin, lampu temaram, nafasnya berembun. Malam itu, Reza melihat bayangan perempuan bukan di belakangnya, tapi di dalam cermin. Perempuan itu berbicara meskipun bibirnya tidak bergerak. Namaku Nia, aku bukan yang kamu cari. Wajah perempuan di cermin menempel dari sisi dalam seperti mencoba keluar. Nia bukan korban, Nia adalah saksi, perempuan yang tahu segalanya. Tapi tidak bisa berbicara karena jiwanya terjebak. Ketukan pelan dari dalam cermin seperti seseorang memukul kaca dari sisi sebaliknya. Dalam blueprint lama gedung itu, ada satu ruangan kecil di lantai 4 yang tidak lagi ada di bangunan sekarang. Sebuah ruang bawah tangga yang tidak punya jendela, dan dari situlah suara-suara kerap terdengar. Reza kembali malam hari ke gedung. Kali ini ia menyusuri belakang lemari besi, ditemukan dinding palsu. Reza menjebol dinding palsu itu, dan di baliknya ditemukan sebuah ruang sempit serta gelap. Di dindingnya terdapat coretan kuku dan kata-kata tertulis dengan darah lama. Aku dikunci di sini. Suara nafas terengah dari speaker kamera. Angin sepoi masuk dari celah kecil di bawah lantai. Reza menemukan kamera tua rusak di ruangan itu. Memori card-nya masih utuh. Isi memory card itu adalah video yang selama ini disembunyikan. Bukan tentang kematian Nia, tetapi tentang dia yang sebenarnya tidak pernah mati. Kalau kamu lihat ini, tolong keluarkan aku. Aku dikurung di sini oleh orang-orang yang bilang aku gila. Karena aku tahu siapa yang sebenarnya membunuh Lisa. Ternyata korban sebenarnya bukan Nia, tetapi temannya Lisa. Lisa adalah staf magang yang meninggal. Dan Nia adalah saksi yang tahu kebenaran, tapi mereka menyiksanya sampai pikirannya hancur. Teriakan Nia di akhir video memukul-mukul tembok. Reza menatap cermin. Nia kembali muncul, tetapi kali ini setengah wajahnya berubah menjadi tengkorak. Setelah kebenaran terbongkar, jiwa Nia mulai rusak karena ia telah terlalu lama terkurung antara dunia nyata dan dunia roh. Ia tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga arwah penasaran yang mulai haus balas dendam. Kamu harus bantu aku, atau kamu akan menjadi seperti aku, terkunci di balik bayanganmu sendiri. Tangan Nia keluar dari cermin, memegang bahu Reza. Sejak malam itu,
Reza tidak bisa lagi melihat cermin karena setiap refleksi menunjukkan hal yang berbeda. Dirinya terbalik mengerikan, tidak lagi manusia. Jangan kira kamu aman hanya karena kamu menonton. Karena saat kamu melihat ke cermin nanti, dia akan menatap balik dan bertanya, "Kamu percaya aku masih hidup kan?" Cerita ini belum berakhir karena ada satu orang lagi yang menyembunyikan kebenaran. Setelah menemukan rekaman penyiksaan terhadap Nia, seorang saksi yang dipenjara secara ilegal, Reza menyadari bahwa Lislah korban sebenarnya, tapi jiwa Nia kini membusuk, terjebak di cermin dan perlahan mulai mengendalikan kenyataan. Sekarang, Reza harus mencari satu petunjuk terakhir, foto terakhir Lisa yang konon menangkap bayangan pelaku. Reza berada di warnet tua. Malam hari, ia mengakses cloud pribadi mendiang Lisa melalui bekas email kantor yang ia temukan. Dengan bantuan email lama Lisa yang tidak pernah ditutup, Reza berhasil mengakses satu arsip backup. Di dalamnya ada satu foto, diambil hanya 2 jam sebelum Liz dikabarkan bunuh diri. Yang mengejutkan, itu bukan bayangan, tapi figur gelap dengan bentuk kepala tidak normal. Seperti memakai topeng atau wajah yang bukan manusia. Suara kamera klik, lalu suara desahan lirih, dia melihat semuanya. Dan yang lebih aneh lagi, figur itu ada di setiap foto terakhir Lisa, tapi tidak ada satupun rekan kerjanya yang pernah melihatnya secara langsung. Reza berhasil mengambil flash disk lama dari arsip yang dibuang, isinya rekaman audio HRD yang ditandai Conversion ke-39. Di dalam flash disk itu, ada file audio terakhir Lisa. Ia merekam percakapan HRD dengan seseorang. Tapi, yang membuat bulu kuduk merinding, suara HRD sangat dikenali oleh Reza. Itu suara atasannya sendiri, Pak Andri. Kalau kamu buka suara, semuanya berakhir. Kamu tahu ruangan di belakang lemari itu, bukan? Aku bisa kunci siapapun di sana, termasuk kamu. Pak Andri adalah pelaku sebenarnya, tapi bukan hanya dia. Terdapat log buku kunjungan malam hari, tertulis nama Reza, tapi dengan waktu tidak pernah ia ingat. Satu hal yang menghancurkan hati Reza, dia pernah berada di kantor saat malam kejadian. Tapi kenapa ia tidak ingat apa-apa? Reza menemui seorang hipnoterapis. Ia menjalani sesi regresi untuk mengingat kejadian malam itu. Dalam sesi regresi, Reza melihat dirinya muda berdiri di depan ruangan lantai 4. Di dalam, Liz menangis dan Reza tidak menolong, ia hanya menatap, takut dan lari.
Itulah kenapa ia bisa melihat dan mendengar semua karena jiwanya pernah terhubung dengan tragedi itu. Reza bersalah, itulah yang membuat arwah Lis dan Mia bisa menembus batas kehidupnya. Reza kembali ke kantor sekali lagi, kali ini membawa dupa dan paku kuningan seperti yang disarankan paranormal. Reza memutuskan menyelesaikan semuanya. Ia masuk ke ruangan tertutup itu dan menyalakan dupa di atas lingkaran garam. Kamera menyala, rekaman hidup, dan dari balik kegelapan, Lise muncul. Sosok Lise muncul perlahan, bukan lagi menyeramkan, tetapi seperti manusia. Matanya sedih, rambutnya basah. Kamu lari, tapi kamu kembali, sekarang aku bisa pergi. Suara tangisan tenang, lampu menyala perlahan, sosok Lise memudar. Untuk pertama kalinya, tidak ada suara jeritan, tidak ada tangan dari cermin, hanya keheningan dan cahaya pagi yang masuk lewat jendela tua. Reza menyerahkan bukti ke media, kasus dibuka ulang, Pak Andri kabur, tetapi fotonya mulai viral. Tapi publik mulai tahu tentang teror lantai 4, video viral menunjukkan seseorang mengaku melihat sosok Lise di jendela saat lewat malam hari. Tapi malam itu, saat Reza ingin tidur, ia melihat cerminnya retak kembali. Dan dari celah retakan, muncul suara baru yang bukan milik Lisa, tapi suara tawa seorang anak kecil. Cerita ini belum berakhir, karena ternyata Mia bukan roh terakhir yang dikurung di gedung itu. Masih ada satu anak yang belum ditemukan, dan dia tidak tenang. Reza mengira semuanya telah selesai setelah arwah Lis tenang. Tapi sebuah catatan absen tahun 2001 yang muncul tiba-tiba mengungkap nama yang tidak pernah ada secara administrasi seorang anak bernama Dina yang konon adalah anak dari salah satu pegawai. Dan tidak pernah benar-benar keluar dari gedung itu. Lis telah pergi, Pak Andri menghilang. Kantor kini sepi. Tapi saat cermin Reza retak, kembali suara tawa anak kecil terdengar. Dan satu nama muncul dalam catatan lama. Dina, anak yang tidak pernah terdaftar, tapi selalu hadir. Reza kembali ke kantor, tapi kali ini bukan untuk mencari roh, melainkan kebenaran administrasi. Dia menemukan lemari log absensi manual dari tahun ke-2001. Di antara nama-nama staf, ada satu yang aneh. Tertulis, Dina Arini, usia 8 tahun, mengapa ada anak kecil di daftar kehadiran staf? Catatan menunjukkan jam masuk 07,32 jam pulang, diulang setiap hari. Dina selalu hadir, tapi tidak pernah tercatat keluar. Reza menemukan pintu bawah tanah tertutup papan triplek. Saat dibuka, terlihat lorong sempit, penuh sarang laba-laba. Lantai bawah tanah bukan bagian dari dana gedung arsitektur yang digunakan sejak 1990, tapi lorong itu nyata. Dan di dalamnya ada ruang
bersama? Bu guru, aku belum boleh pulang ya. Reza menyadari, dulu salah satu staf mengajar akan anaknya di kantor karena tidak punya pengasuh. Tapi suatu hari, anak itu hilang. Dan tidak pernah dilaporkan secara resmi. Reza membuka CCTV lama yang disimpan di ruang server tidak aktif. Tanggal rekaman 18 Juni tahun 2001. Rekaman memperlihatkan lorong kosong, tapi pada pukul 17,42 kamera merekam gerakan. Dia duduk di pojok dan menatap ke arah kamera. Wajahnya pucat, matanya besar. Ia tidak bergerak selama 12 jam, hingga kamera mati total. Dan sejak saat itu, ruangan ditutup. Reza kembali ke ruangan bawah tanah, menemukan boneka kain bernama Lala. Reza membawa boneka itu pulang untuk mencari jejak. Tapi malam itu, saat ia hendak tidur, lagu anak kecil terdengar dari lemari bajunya. Lagu cicak-cicak di dinding terdengar pelan, disusul suara tawa. Cermin menunjukkan bayangan anak kecil berdiri di belakang Reza. Aku belum absen pulang. Reza memanggil paranormal. Ritual dilakukan di ruang bawah tanah. Aku kuningan, lilin merah, dan foto lama digunakan. Ritual pemanggilan dimulai, yang bertujuan memberi izin pulang untuk roh yang tersesat. Tanyakan padanya, siapa yang menahannya. Bu guru bilang, aku harus tunggu sampai papi selesai kerja. Bu guru adalah staf senior yang kini sudah meninggal, tapi jiwanya masih menahan Dina. Lilin mati satu persatu, angin keras menerpa ruangan. Kalau tidak kita bebaskan sekarang, dia tidak akan menjadi anak kecil selamanya. Reza kembali ke rumah, boneka Lala sudah tidak ada. Tapi, catatan baru muncul di meja, absensi Dina ke 2025. Malam itu, Reza mendapat email misterius. Isinya, tolong update absensi, saya belum pulang sejak ke 2001. Reza menatap cermin, tapi kali ini ia melihat dirinya sebagai anak kecil, karena kadang jiwa yang terjebak bukan hanya ruh, tapi kenangan kita sendiri. Dan Dina masih belum diizinkan pulang. Apa kamu ingat absensimu hari ini? Apakah kamu sudah benar-benar pulang? Karena kalau belum, seseorang mungkin sedang menunggumu di balik lemari. Setelah penampakan Dina dan catatan absensi misterius yang menyebut tahun 2025, Reza mulai kehilangan kendali antara tidur dan sadar. Dalam tidurnya, ia berulang kali terbangun di kantor tua, tapi di ruangan yang tidak pernah ia lihat. Yang lebih aneh lagi, di dalam mimpi itu, ia bekerja bersama Lise, Nia, dan Dina. Semuanya hidup. Reza duduk di ruang modern, pencahayaan steril, di sekelilingnya Lise,
Nia, bahkan Pak Andri, semua terlihat sehat. Di mimpinya, Reza duduk di ruang rapat. Semua wajah familiar. Mereka bicara tentang pekerjaan, lembur, dan target, tapi ada satu hal yang membuatnya bingung. Jam digital di dinding menunjukkan pukul 2. Semua peserta rapat diam, kepala menoleh bersamaan ke arah Reza. Setiap kali Reza bertanya, "Ini mimpi?" semua kepala menoleh, dan Liz berkata, "Tidak, ini shift malam terakhir kita. Kamu sudah lupa?" Saat ia menoleh ke jendela, gedung itu terapung di kegelapan. Tidak ada kota di luar, tidak ada dunia. Reza mendatangi klinik tidur. Psikolog muda wanita menyambut bernama Dr. Intan. Reza mencari bantuan profesional. Tapi saat membaca lencana dokter itu, ia merasa pernah melihatnya. Di foto lama kantor, Dr. Intan ternyata adalah keponakan dari staf bagian arsip yang hilang tahun ke-1999. Kalau kamu sudah masuk ke dalam kantor itu dalam mimpimu, berarti kamu bukan hanya saksi, kamu adalah katalis, penghubung antara jiwa yang belum selesai dan dunia yang masih berjalan. Reza terkejut, monitor menunjukkan gelombang otak membentuk pola, simbol kuno. Tiap kali Reza tidur, denyut otaknya membentuk huruf Jawa kuno, H, huruf pertama dari mantra pemanggilan arwah. Reza terbangun dalam mimpi baru. Ia berada di sebuah ruangan besar, seperti aula kosong. Tidak ada jendela, tidak ada pintu, tapi di tengahnya ada meja kerja dan nametaknya sendiri. Ia berjalan ke meja itu, dan di sana sudah ada map folder. Di dalamnya ada laporan harian, tapi bukan miliknya, melainkan Dina, Lise, Nia, dan Pak Andri. Semua dalam format absensi mimpi. Di dinding tertulis, "Selamat datang di shift abadi." Di dalam ruangan itu waktu tidak bergerak, tapi jam tetap berdetik. Reza tahu kalau ia tidak keluar sebelum jam 4:44, ia akan tertinggal. Di dunia nyata, handphone Reza menyala sendiri, aplikasi voice note terputar otomatis. "Kamu belum bangun, ya? Kalau ketemu ruangan tanpa pintu, lihat lantai, bukan tembok." Dia menuruni celah itu dan tiba di lorong penuh kaca. Ada versi dirinya sendiri yang tidak pernah pulang kerja. Di dalam mimpi, Reza melihat ubin bergeser. Ada lubang di bawah meja. Suara-suara tangisan, tawa, tumpang tindih, desahan seperti nafas. Reza terbangun di tempat tidur. Semua tampak normal sampai ia melihat dirinya di cermin. Tapi kali ini, bayangan di cermin tidak mengikutinya. Wajah di cermin tetap diam dan tersenyum. "Kamu pikir kamu sudah bangun, belum? Ini shift kedua." Epi Reza memunculkan kalender. Tanggal sudah berubah jati tahun 2028. Waktu berjalan lebih cepat di luar, tapi Reza masih tertahan antara sadar dan tidak. Karena ruangan itu tidak hanya ada di kantor, tapi di dalam dirinya. Kalau kamu pernah bermimpi berada di kantor tengah malam, sendirian, dan tiba-tiba tahu arah pulang, tapi memilih diam. Mungkin kamu
juga pernah masuk ke ruangan itu. Karena bukan hanya Reza, siapapun yang terlalu sering lembur, tidur di meja kerja, dan bermimpi di ruangan yang tidak pernah ada, sedang diuji. Apakah kamu bisa pulang atau ikut bekerja selamanya? Reza kini terjebak dalam ruang waktu yang tidak jelas. Ia tidak yakin lagi mana dunia nyata, mana dunia arwah. Tapi satu hal pasti, namanya telah hilang dari dunia luar. Ia tidak tercatat di sistem sipil, tidak ada akun bank aktif. Bahkan, ibu kandungnya mengaku tidak pernah punya anak bernama Reza. Apakah dia akan menjadi pengganti penjaga ruangan itu atau menghancurkannya? Risiko jiwanya ikut lenyap. Reza duduk di depan komputer warnet. Ia ketik namanya di Google, di portal sipil, di data alumni semua kosong. Ia mencoba menghubungi ibunya, tapi wanita itu di seberang telepon hanya menjawab, "Maaf, saya tidak kenal suara ini." Ia pun mencari nama di semua arsip digital. Dan hasilnya, nihil. Reza telah dikorek dari dunia. Kartu identitasnya memudar, akun emailnya logat otomatis. Satu-satunya tempat di mana namanya masih tercatat adalah absensi lama kantor tua itu. Shift malam terakhir jam 4:44 tanpa waktu pulang. Reza kembali ke kantor. Kali ini semua lampu mati. Tapi di lantai 5 ada satu ruangan baru, tidak ada pintu, hanya lubang api kecil di dinding. Ruangan itu tidak ada di dalam cetak biru, tapi ia bisa merasakannya mengundangnya. Di dalam hanya ada satu meja dan ratusan nametak, semua tertulis dengan tinta darah kering. Reza temukan nametaknya, tapi ada sesuatu yang aneh. Wajahnya digambar ulang dengan pensil arang. Wajahnya adalah penjaga sebelumnya yang kini menanti Reza untuk menggantikan tempatnya. Reza buka buku tua dengan tali kulit. Di dalamnya semua nama orang yang lembur dan tidak pernah pulang. Setiap halaman memuat detail waktu lembur, posisi kerja, dan waktu kematian. Tapi halaman terakhir masih kosong. Hanya ada satu tulisan di pojok, ketik namamu untuk menyelamatkan yang lain atau bakar buku ini dan hilang selamanya. Di luar ruangan, semua sosok arwah mulai muncul. Lese, Nia, Dina, semua menatap Reza. Kalau kamu catat namamu, kami bisa pergi. Tapi kamu tinggal, kalau kamu bakar buku itu, kami semua hilang, termasuk kamu. Tangannya gemetar, satu korek api, satu pena. Reza terdiam, ia sadar tidak ada pilihan. Yang adil, mencatat namanya, berarti menukar hidupnya demi mereka. Membakar buku berarti membebaskan semuanya dari siklus, tapi menghapus segalanya, termasuk ingatan, sejarah, dan dirinya sendiri. Reza mulai menulis huruf pertamanya, R. Saat itu, Dina memegang tangannya. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Bukan sebagai anak kecil biasa, gedung kantor terbakar perlahan dari dalam, tapi tidak menarik perhatian siapapun.
dunia berjalan normal. Esok paginya, bangunan kantor tua itu ludas terbakar, tapi anehnya tidak ada laporan korban. Bahkan tidak ada catatan bahwa bangunan itu pernah ada. Seorang pemuda lewat di bekas lahan kosong, ia menemukan name tag berdebu, tertulis, "Reza, shift malam. Kalau kamu pernah merasa bekerja terlalu lama atau merasa dunia nyata sudah mulai menjauh, coba cek absensimu, pastikan masih ada waktu untuk pulang." Layar komputer tiba-tiba mengetik otomatis, "Shift malam baru dimulai, siap mengetik namamu." Ini akhir dari kisah nyata kantor tua, tapi bagi yang belum pulang, cerita ini baru saja dimulai. Komentar di bawah jika kamu pernah mengalami mimpi aneh tentang kantor. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar tidak ketinggalan video kisah misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.